Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Jasrika Aprilinia, NIM 2019 11380 sebagai moderator. Dan yang kedua ada Lutfi Ni'amatun Nafiah NIM 2019 11 428 sebagai penyaji materi. Selanjutnya ada pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian sistem informasi pemasaran, yang kedua ada jenis informasi pemasaran, yang ketiga ada komponen dasar sistem informasi pemasaran, yang keempat ada strategi pemasaran, yang kelima ada model sistem informasi pemasaran, dan yang terakhir ada komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi pemasaran. Yang pertama menurut Kotler, yaitu sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur yang berlanjut dan saling berkait dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk pengumpulan, penyaringan, menganalisa, dan pembagian informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat untuk digunakan oleh para pengambil keputusan di bidang pemasaran dengan tujuan penyempurnaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemasaran. Yang kedua ada menurut Knet, sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur interaksi secara kompleks antar orang, mesin, dan prosedur untuk dapat menghasilkan alur informasi yang teratur tepat dari sumber-sumber dalam dan luar perusahaan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dipertanggungjawabkan bagi pimpinan. Selanjutnya ada jenis informasi pemasaran. Jenis informasi pemasaran ini ada satu ahli menjelaskan, yaitu Profesor Philip Kotler pada tahun 1966 dari Northwestern University menggunakan istilah pusat saraf pemasaran atau marketing nerve center untuk menggambarkan suatu unit baru di dalam pemasaran yang dapat mengumpulkan dan mengelola informasi dan unit pemasaran. Menurut Kotler ada 3 jenis informasi pemasaran. Yang pertama, pemasaran atau marketing intelligence. Yang kedua ada informasi pemasaran intern atau internal marketing informasi. Yang ketiga ada komunikasi pemasaran atau marketing communication. Selanjutnya ada komponen dasar sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada administrative supports atau administrasi pendukung, yaitu memelihara integritas sistem dan untuk mendukung penggunaan sistem. Selanjutnya ada user interface, yaitu perangkat yang berhadapan langsung dengan pemakai, yaitu proses dan peralatan yang dipakai oleh manajer pemasaran menggunakan sistem informasi pemasaran. Yang ketiga ada database, yaitu digunakan untuk menghubungkan satu dengan yang lain. File data tersusun digunakan untuk saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada application software, yaitu untuk mengakses dan menganalisis data sistem database. Strategi pemasaran terdiri dari gabungan unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran atau marketing mix. Adapun variabel-variabel tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Produk, yaitu sarananya mutu, ciri khas, gaya, merek dagang, pembungkus pelayanan, dan jaminan. Yang kedua harga atau price. Sarananya adalah daftar harga, potongan harga, syarat kredit, dan periode pembayaran. Yang ketiga adalah tempat atau place. Sarananya yaitu lokasi, transportasi, persediaan barang, distributor, dan pengejar. Yang keempat
promosi atau promotion. Sarananya adalah periklanan, personal selling, atau personal penjualan publisitas. Model sistem informasi pemasaran yaitu terdiri dari sumber internal yang terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian pemasaran. Dan ada juga sumber eksternal yaitu subsistem intelijen pemasaran, database, subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran pemasaran. Komponen-komponen sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komponen input. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Kedua yaitu komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah untuk bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Yang ketiga yaitu komponen model. Model sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan, anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif dan untuk persetujuan kredit. Yang keempat yaitu komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran subsistem produk, menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih setelah dengarkan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.